Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, jumpa lagi bersama Ibu Endang. Kali ini Ibu Endang akan memberikan informasi tentang mau kemana setelah lulus SMK. Nah, sebuah pertanyaan yang sering muncul saat siswa berada di kelas 12 seperti kalian sekarang ini. Oke, tujuan dari materi ini adalah yang pertama, agar kalian dapat membuat perencanaan karir setelah lulus nantinya. Kedua, diharapkan kalian nanti akan dapat mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan rencana karir ke depan. Jadi, kalau kalian sudah menentukan rencananya mau kemana, mau kuliah, kerja, atau apa, kalian sudah bisa mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan rencana tersebut. Tujuan ketiga adalah, diharapkan kalian nantinya akan dapat membuat sebuah keputusan yang bijak dan benar untuk meniti karir masa depan. Nah, sebagai seorang calon lulusan SMK, selayaknya kalian sudah memiliki sebuah rencana apa yang akan ditempuh nantinya. Seperti itu. Jadi, agar ketika lulus nanti tidak lagi bingung untuk menentukan atau melangkah mau kemana saya. Oleh karena itu, mulai sekarang, kalian harus pikirkan terlebih dahulu dengan baik, ya, dengan sempurna. Langkah apa yang akan saya tempuh nanti? Apakah saya akan bekerja? Apakah saya akan kuliah? Atau apakah saya akan buka usaha sendiri sesuai dengan kompetensi yang saya miliki? Atau bahkan ada di antara kalian yang sudah berencana akan menikah. Semua pilihan itu harus segera diputuskan sekarang ini agar tidak menjadi pengangguran nantinya. Nah, anak-anak, di sebelah kiri ini terdapat gambar ya, seseorang yang sedang memegang handphone, namun dengan kepalanya lubang, otaknya lagi diangkat ke atas. Nah, menurut kalian, apa makna dari gambar di samping? Silahkan kalian untuk memberikan jawabannya. Ibu akan lanjut ke materi selanjutnya. Berikut apa yang harus saya lakukan setelah lulus SMK? Ya, ini pertanyaan buat kalian yang sedang duduk di bangku kelas 12. Ya. Apa semua yang akan harus dilakukan setelah lulus nanti? Ada beberapa pilihan ya. Yang pertama, bekerja di perusahaan swasta, ataukah menjadi abdi negara. Dalam hal ini menjadi PNS. Kemudian pilihan yang kedua adalah membuka usaha sendiri atau bisnis. Ya. Pilihan ketiga yaitu melanjutkan kuliah. Pilihan keempat mengembangkan skill. Yang kelima yaitu membangun rumah tangga atau menikah. Nah, ada beberapa pilihan yang bisa kamu pilih dari sekarang sebelum kalian dinyatakan lulus dari SMK. Oke, selanjutnya. Bila kalian memilih memasuki dunia kerja, ya, dalam hal ini Ibu memilih untuk kerja di perusahaan, ya, bukan untuk menjadi abdi negara. Hal apa saja yang perlu dipersiapkan? Kita lihat bersama. Yang pertama, ya, kalian harus rajin, ya, tanya lowongan pekerjaan pada kakak-kakak kalian yang sudah tamat duluan atau kepada alumni yang sudah kerja. Atau bisa melihat melalui medsos. Banyak sekarang ini lowongan-lowongan pekerjaan yang diposting melalui medsos ya. Jadi kalian jangan diem saja kalau memang kalian memutuskan untuk setelah tamat itu bekerja di perusahaan. Kemudian hal kedua yang perlu kalian lakukan adalah rajin-rajin ikuti acara job fair ya, karena untuk di Sulawesi Tengah sendiri ya, khususnya di Kota Palu, setiap tahun pasti ada job fair yang dilakukan oleh Depnaker. Ya, jadi Depnaker itu selalu melaksanakan job fair setiap tahunnya. Berikut yang ketiga, kalian harus rajin mencari informasi lowongan pekerjaan yang terpercaya di internet. Ya, jadi jangan mudah percaya dengan lowongan-lowongan kerja yang diposting di internet ya. Tidak semuanya itu benar. Jadi kalian harus selektif.
Karena baik yang di internet atau biasanya diposting melalui grup-grup, itu jangan langsung kalian telan begitu saja. Jadi harus diseleksi dulu kebenaran dari lowongan pekerjaan tersebut. Karena dengan maraknya informasi-informasi yang sekarang mudah kalian akses melalui apa saja, itu juga dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengacaukan para pencari kerja, ya. Itu sudah sering terjadi, ya. Dibuka lowongan pekerjaan, sudah banyak yang melamar padahal itu tidak benar. Nah, ini kalian harus berhati-hati, ya. Berikut yang keempat, ikuti bursa kerja yang legal, ya. Kalau kalian apalagi yang mau kerja ke luar negeri itu, ya. Untuk ke luar negeri itu hati-hati, jangan tergiur hanya dengan informasi gaji besar, tetapi kalau lembaga yang mengelola itu tidak legal atau dalam hal ini ilegal, jangan sekali-sekali kalian ikuti. Ini sudah banyak terjadi, ya, kasus-kasus seperti ini. Sudah berangkat ke luar negeri, padahal sampai di sana pekerjaan yang diberikan tidak sesuai dengan pekerjaan yang dijanjikan sebelum berangkat. Kemudian yang kelima, mengikuti walk-in interview. Artinya apa, ya? Biasanya kayak di job fair gitu, biasanya ada industri-industri atau perusahaan-perusahaan yang langsung melaksanakan interview di tempat. Jadi ketika kalian pergi ke sebuah job fair, itu kalian sudah harus siap dengan segalanya. Satu, membawa lamaran kerja, ya. Jadi tentunya lamaran kerja itu bawa sebanyak-banyaknya, jangan dulu ditulis ditujukan ke perusahaan apa, nanti ditulisnya di sana. Kemudian kalian sudah harus mengenakan pakaian yang memang benar-benar siap untuk melamar kerja, karena pada walk-in interview ini nanti industri itu akan langsung melaksanakan interview di tempat. Nah, selanjutnya, jika pilihan kalian adalah membuka usaha atau bisnis, ya, ini bagi kalian yang ingin kerja tanpa ada tekanan dari manapun, ya. Kan kalau kerja di swasta itu kita punya atasan, ya. Jadi kita harus patuh dengan aturan-aturan yang diterapkan oleh pimpinan kita. Tetapi kalau kalian tidak ingin bekerja memiliki bos, ya, artinya kalian mau jadi bos sendiri, maka adalah kalian membuka usaha sendiri atau bisnis seperti itu. Nah, untuk bisnis, apa saja yang perlu kalian perhatikan? Mari kita lihat bersama. Yang pertama, kalian harus siap mental, ya. Jadi kalian harus siap mental. Itu penting, ya. Kalau mental kalian sendiri tidak siap, jangan coba-coba untuk membuka usaha sendiri. Jadi sebaiknya maganglah dulu, artinya kerja di perusahaan. Seperti itu. Kedua, yaitu siapkan modal. Nah, untuk membuka usaha tentunya butuh modal, ya. Bukan cuma mental saja disiapkan, tetapi harus ada modal. Namanya juga membuka usaha sendiri. Kemudian ketiga, bidang usaha. Tetapkan bidang usaha apa yang kalian akan buka ini. Tentunya disesuaikan dengan kompetensi yang kalian miliki sekarang. Nah, untuk tata boga tentu membuka usaha di bidang tata boga. Seperti itu. Begitu juga untuk yang jurusan tata busana, tentu membuka usaha di bidang busana. Untuk perhotelan, tentu membuka usaha yang sesuai dengan kompetensi yang ada di dalam perhotelan. Begitu juga dengan UPW dan TKJ, tentu semuanya disesuaikan dengan kompetensi yang kalian miliki. Selanjutnya, keempat adalah lokasi. Nah, lokasi itu tentu kalian sudah harus pikirkan dari sekarang. Kalau saya akan buka usaha sendiri, saya akan buka di mana? Di rumah yang akan saya tempati sekarang. Nah, ini cuma rumah kos misalnya, ya. Oh ya, berarti nanti akan saya buka usaha itu nanti di rumah di kampung seperti itu, misalnya. Berikut yang kelima adalah fokus. Nah, untuk buka usaha ini tidak boleh setengah-setengah, ya. Tidak boleh hanya main-main, mau buka tapi tidak dibarengi dengan tekad dan niat yang bulat, ya. Artinya kita harus fokus. Kalau memang kita akan buka usaha, maka dari sekarang kita sudah harus arahkan diri kita ke arah sana. Seperti itu. Jadi kita fokus, jangan bercabang. Saya mau buka usaha, tapi saya mau kerja juga di industri. Tapi saya kayaknya mau kuliah, bingung, ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi harus fokus dari sekarang. Berikut
Keenam, cari pelanggan. Nah, ini nih yang penting ya. Kalau buka usaha sendiri, tentu kita harus pikirkan pelanggan dari usaha kita ini nanti apa. Misalnya kalau yang dari jurusan TKJ, saya mau buka aja lah. Misalnya, di tempat saya itu bagus sekali karena di kompleks itu banyak sekali anak kecil yang suka main game, misalnya mau buka usaha game gitu ya. Nah, dipikirkan kalau di tempat lingkungan sekitar di situ kurang anak kecil ya, adanya hanya katakanlah di lingkungan kos-kosan orang yang pada kerja nggak ada anak kecil, mau buka usaha game tentunya kurang cocok gitu. Yang keenam, cara berbisnis. Nah, sebelum membuka usaha, kalian tentunya harus mempelajari dulu bagaimana sih cara-cara berbisnis. Nah, untuk saat sekarang ini sebenarnya tidak susah ya untuk mempelajari, tinggal cari aja di Google. Bagaimana sih cara berbisnis yang baik? Di situ akan banyak sekali bacaan-bacaan yang berkaitan dengan cara berbisnis. Jadi, kalian dari saat sekarang sudah harus ya, kalau memang punya niat untuk buka usaha, maka kalian sudah harus sering-sering browsing, usaha apa yang akan saya buka, apa yang harus dipersiapkan, kemudian apa semua yang harus saya pikirkan untuk usaha bisnis saya itu nanti. Pikirkan, apakah usaha ini langsung membutuhkan tenaga atau pegawai, ataukah karena ini usaha baru saya rintis, saya mau buka kecil-kecilan aja dulu ya. Misalkan saya untuk saat sekarang saya belum membutuhkan tenaga, tapi akan saya tangani sendiri. Tapi ke depannya tentunya tidak mungkin tentu orang itu punya angan-angan ya. Kalau sekarang saya membuka usaha dari awal cukup saya sendiri, tapi ke depannya saya akan kembangkan. Setahun kemudian saya harus sudah bisa mengembangkan usaha saya sebatas ini sehingga saya butuh tenaga kerja dan sebagainya. Itu sudah harus dipikirkan dari sekarang ya. Tahun kemudian saya harus sudah bisa mengembangkan usaha saya sebatas ini sehingga saya butuh tenaga kerja dan sebagainya. Itu sudah harus dipikirkan dari sekarang ya. Seperti itu. Kemudian yang ke-9, perencanaan keuangan. Nah, ini yang sangat penting nih ya. Jadi orang bisnis itu berhasil tidaknya usaha atau bisnis seseorang itu tergantung dari bagaimana cara pengelolaan keuangan ya, karena yang namanya bisnis itu uang kan keluar masuk. Kalau kita tidak pandai-pandai di dalam pengelolaan, di dalam perencanaan keuangan, nah bisa-bisa bisnis kita itu akan mati. Yang ke-10, nah, kalau kalian sudah siap mental, sudah ada modal, kemudian sudah ada ketetapan bidang usaha apa yang akan dibuka, kemudian lokasi siap, oke, dan kalian sudah fokus, kalian sudah menetapkan pelanggannya, kemudian kalian sudah paham tentang cara-cara berbisnis, kalian sudah pikirkan bahwa untuk usaha pertama ini saya nggak butuh tenaga dulu, kemudian perencanaan keuangan sudah siap, maka saatnya untuk memulai bisnis tersebut. Nah, ketika bisnis sudah berjalan, kalian sudah harus siap dengan resikonya. Ya, karena setiap usaha itu pasti memiliki risiko sukses dan gagal. Jadi kedua-duanya itu sudah harus ada dalam pikiran kalian sekarang. Karena dua saja ya kemungkinan sukses dan gagal. Kalau sukses, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Ketika gagal, apa yang harus dilanjutkan? Ya. Nah, kalau orang yang memang benar-benar mau ya, ketika gagal tidak boleh putus asa. Ketika saya gagal nanti berarti saya harus merubah mungkin cara kerjanya, mungkin pengelolaannya gitu. Jadi kalau gagal maka kita harus membuat atau memperbaiki hal-hal yang selama ini dianggap kurang. Selanjutnya antisipasi kegagalan. Mulai awal mau membuka itu sudah harus memikirkan ya, harus sudah memiliki antisipasi kegagalan. Misalnya dari sisi keuangan, ketika usaha kita lagi bagus ya, pemasukan bagus, maka di situ kita sudah harus pandai-pandai melakukan saving. Untuk apa? Untuk mengantisipasi bila suatu saat kita mengalami kegagalan. Kita sudah memiliki saving keuangan. Nah, jika pilihan kalian setelah lulus nanti adalah kuliah,
Nah, ini juga harus dipersiapkan dari sekarang, ya. Bukan nanti ujuk-ujuk terus kuliah, nggak jelas mau kuliah kemana, mau kuliah di mana, mau pilih fakultas apa, jurusan apa. Nah, itu harus dipikirkan dari sekarang. Apa semua yang perlu diketahui dari sekarang bila kalian memang memiliki rencana untuk kuliah? Yang pertama adalah pahami terlebih dahulu diri kalian. Itu menyangkut apa? Bakat, minat, serta kemampuan diri sendiri. Ya. Jadi dari sebenarnya pemahaman tentang bakat minat itu sudah diinformasikan dari masih kelas 10 dulu ya. Jadi bahwa memang kita itu harus memahami siapa saya. Jadi kalau mau kuliah, ketahui dulu apa sih bakat saya, apa sih minat saya, kemudian kemampuan saya kayak apa. Sehingga saya bisa memutuskan, saya harus kuliah atau bagaimana. Oke, saya harus kuliah. Saya akan kembangkan bakat saya. Dan saya sangat berminat sekali untuk bidang ini. Seperti itu. Nah, setelah kalian memahami tentang diri sendiri yang meliputi bakat, minat, dan kemampuan, kalian harus mulai sekarang mencari tahu. Ya, ada berapa sih jenis perguruan tinggi? Nah, ini harus dikenali dari sekarang. Ya. Bukan cuma mau kuliah. Kuliah itu di mana? Di kampus. Ya, kampus apa? Perguruan tinggi itu ada berbagai macam ya. Nah, dari sekarang kalian sudah harus paham apa semua perguruan tinggi. Ada universitas, ada sekolah tinggi, ada akademi ya. Jadi, itu harus dipahami dari sekarang. Nah, untuk jenis-jenis perguruan tinggi ada materi tersendiri yang Ibu akan sampaikan kepada kalian. Yang ketiga yaitu kalian harus sudah menentukan pilihan kampus mana yang akan kalian masuki dan jurusan apa. Kalian harus tahu ya, perguruan tinggi itu harus kalian pahami dari sekarang akreditasinya. Kalian harus memilih akreditasi yang bagus tentunya. Kenapa? Karena akreditasi perguruan tinggi juga akreditasi fakultas itu menjadi bahan pertimbangan di dalam mencari pekerjaan nanti. Kalian harus paham dari sekarang berbagai macam jalur untuk masuk perguruan tinggi ya, karena untuk kuliah atau untuk masuk perguruan tinggi itu sekarang itu banyak sekali jalurnya ya. Ada kalian pernah dengar SNMPTN, ada SBMPTN, dan untuk jalur masuk perguruan tinggi ini pun nanti akan ada materi khusus yang akan Ibu sampaikan kepada kalian. Nah, selanjutnya kalian harus pahami dan ketahui dari sekarang persyaratan apa semua yang perlu dipersiapkan untuk masuk perguruan tinggi atau kuliah. Yang terakhir, yang perlu dipahami dan diketahui dari sekarang adalah masalah persiapan pembiayaan. Karena tentunya kita ketahui bersama, untuk kuliah itu pastinya membutuhkan dana dan biaya yang cukup besar. Nah, prestasi di sekolah menjadi pertimbangan penerimaan. Nah, untuk jalur SNMPTN ya, itu prestasi di sekolah merupakan syarat utama terima di jalur SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, dari sekarang kalian harus tata dengan baik nilai kalian mulai dari semester 1. Jadi, nilai semester 1 sampai semester 5 itu akan menjadi bahan pertimbangan untuk bisa diterima lewat jalur SNMPTN. Pilihan yang keempat yaitu kembangkan skill ya. Dalam hal ini kalian bisa mengikuti kursus ataupun pelatihan melalui lembaga-lembaga resmi tentunya diharapkan. Nah, untuk mengikuti kursus ataupun pelatihan, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain yang pertama ya, pastikan bahwa lembaga itu memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan. Berikutnya, pastikan bahwa lembaga tersebut memiliki kurikulum dan buku panduan sesuai dengan standar ya. Jadi hati-hati karena ada banyak ya di luar sana itu lembaga-lembaga kursus yang tidak memiliki izin, juga tidak memiliki kurikulum serta buku panduan. Selanjutnya, pastikan bahwa lembaga tersebut memiliki tenaga pengajar yang profesional. Kalau tenaga pengajarnya
tidak profesional, tentunya itu tidak akan berdampak yang positif, yang sangat signifikan buat kalian nantinya. Selanjutnya, pastikan bahwa lembaga itu memiliki NPSN dari Kemdikbud. Artinya dengan memiliki NPSN berarti lembaga tersebut resmi terdaftar pada Kementerian Pendidikan. Pastikan bahwa lembaga itu menyediakan program belajar yang Anda inginkan. Secara umum, lembaga atau tempat kursus pelatihan biasanya ada 2 jalur ya, atau 2 jenis, yaitu ada yang secara reguler atau secara privat. Apakah lembaga kursus itu menyediakan fasilitas atau fitur belajar lengkap? Jadi pastikan bahwa lembaga yang akan kalian masuki itu memang benar-benar memiliki fasilitas dan fitur-fitur yang lengkap yang menunjang kegiatan kursus atau pelatihan yang akan kamu ikuti itu. Selanjutnya, fasilitas garansi. Pastikan bahwa lembaga ini memiliki fasilitas garansi. Artinya bahwa lembaga ini akan menjamin ketika kalian keluar nanti atau dinyatakan lulus, memang benar-benar kalian memiliki kompetensi atau memiliki kemampuan dan kalian bisa gitu. Karena tidak jarang ada lembaga yang hanya membatasi waktu saja. Misalkan 3 bulan selesai gitu. Pesertanya tahu atau tidak tahu itu masa bodoh ya. Jadi tetapi ada juga lembaga kursus yang menyatakan bahwa memang batasnya 3 bulan, namun jika ternyata 3 bulan pesertanya belum bisa diakui, maka masih ada ketambahan waktu lagi, atau sampai bisa atau sampai benar-benar tahu baru dikeluarkan atau diluluskan seperti itu. Selanjutnya, portofolio dan bukti kesuksesan lembaga tersebut. Nah, untuk hal ini jangan sekali-sekali kalian langsung bertanya kepada resepsionisnya ya. Karena pastinya akan dijawab dengan yang baik-baik saja. Tetapi bagaimana caranya untuk mengetahui portofolio dari lembaga tersebut? Gampang untuk sekarang ini kalian bisa browsing-browsing melalui internet. Jika kalian sudah pastikan bahwa lembaga yang akan kalian masuki itu telah memenuhi syarat ya, mulai dari nomor 1 sampai nomor 8, tinggal sekarang kalian komparasi biayanya. Ketika biayanya oke, sesuai, maka itu adalah merupakan lembaga yang cocok buat kalian masuki. Pilihan yang terakhir, yaitu yang kelima, membangun rumah tangga atau menikah. Nah, untuk membangun rumah tangga melalui pernikahan, itu ibarat membangun sebuah rumah. Untuk membangun sebuah rumah, tentunya banyak hal yang perlu kita persiapkan. Mulai dari hal yang terkecil hingga hal-hal yang terbesar. Nah, demikian juga dengan membangun sebuah rumah tangga tentunya. Perlu dipersiapkan dengan baik dan sematang mungkin. Jadi, jangan hanya memikirkan bahwa ketika menikah nanti akan melalui hal-hal yang indah-indah saja, ya, yang menyenangkan saja. Hal-hal yang indah dan menyenangkan itu ada harapan setiap orang, setiap manusia. Namun di dalam setiap kehidupan tidak jarang, ya, apalagi biasanya rumah tangga baru itu akan timbul yang namanya riak-riak atau gelombang rumah tangga. Nah, suatu saat ada juga hal-hal yang sangat indah, sangat menyenangkan. Itulah kehidupan. Selalu ada yang indah, ada juga yang tidak menyenangkan. Nah, untuk itu kita sudah harus siap dengan itu semua. Keluarga merupakan elemen terkecil dari sebuah negara, namun mempunyai pengaruh yang sangat signifikan. Jika sebuah rumah tangga hancur, maka negara pun akan hancur. Demikian sebaliknya, jika keluarga itu baik, maka akan terbentuk sebuah negara yang hebat. Oleh karena itu, diharapkan dari setiap calon pasangan, dari setiap calon pengantin, itu memiliki bekal pengetahuan tentang rumah tangga
serta memiliki persiapan yang lebih matang, sehingga nantinya akan tercipta sebuah keluarga yang bahagia lahir dan batin. Baik anak-anak, demikian tadi informasi tentang mau kemana setelah lulus SMK. Selanjutnya Ibu berharap agar kalian setelah ini bisa membuat sebuah perencanaan untuk masa depan dengan menyusun sebuah pilihan yang sesuai dengan kepribadian masing-masing tentunya. Oke, Ibu akhiri sampai di sini pertemuan kita hari ini. Jumpa lagi minggu depan dengan informasi yang berbeda tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.